Ayo. Masuk. Ayo masuk. Pas. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا يحض على طعام المسكين. Itu yang ngantri di belakang, di depan kosong tuh. Bapak, ibu-ibu nanti sudah makan, jangan pulang loh. Acara intinya belum kita mulai nih. Sesudah ini nanti sambutan dari Rasa hormat dan ta'zim saya kepada guru saya Bapak Kiai Haji Abdul Harith, yang sekaligus Pak Insya Allah akan memberikan tausiah pada malam hari ini, pada kegiatan selapanan rutinitas malam Kamis Kliwon ini. Beliau berasal dari Cirebon. Ada juga Bapak Kiai Abdul Hakim. Kalau Pak Kiai Haris ini Pak Kiai Abdul Hakim, beliau juga guru kami. Kemudian ada Abayai Muhyiddin, itu juga guru kami. Ada Bapak Dr. Andes Al-Jupri, itu juga guru kami. Bapak Dr. Andes Ali Permadi, itu juga guru kami. Ada Ibu Nyai Hajah Nur Hikmah, itu guru kami di belakang. Ibu Hajah Mardiah, istrinya Pak Kiai Abdul Haris, guru kami. Dulu kami masih kecil-kecil, Bu. Di sini ada murid Pak Kiai Abdul Salam, pengasuh pesantren Khairul Madaris. Tadi ada mana lagi santrinya? Pak Hafizi di Rambutan Masam, itu juga muridnya. Pak Ridwan juga muridnya. Pak Ridho di Idrwal juga murid. Banyak itu murid-muridnya. Terkadang kami bingung ini, Pak. Kalau kami sejajar dengan beliau, kayaknya lebih tua muridnya daripada guru-guru kami tuh. Apa Haji Bustami, astagfirullahaladzim, guru kami juga. Mohon maaf Pak Haji, astagfirullahaladzim, Pak Haji Bustami, guru kami juga itu. Jadi beliau-beliau ini dulu kumpul dalam satu naungan di bawah pondok pesantren Darul Quran Al-Islami pada era-era awal tahun 91-an. Alhamdulillah senang sekali kami murid-muridnya di sini bisa bermuwajahah, bisa bersilaturahmi. Kedatangan guru-guru kami, fa insya Allah kedatangan para guru-guru kami itu akan membawa keberkahan wabil khusus kepada pondok pesantren Kanzul Arus ini. Amin Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu sekilas memang guru-guru kami ini terlihat masih muda, walaupun pada hakikatnya sudah banyak punya cucu. Apalagi murid-muridnya sudah berjenggotan panjang-panjang macam Kak Kiai Salam itu. Kalau disejajarkan sama kami, lebih tua kami ini kayaknya. Rambut lama putih. Kalau guru kami masih hitam-hitam semua rambutnya. Muridnya rambutnya pada putih memutih. Banyak pikir, Masya Allah itu. Berarti Masya Allah, mudah-mudahan sekali lagi terima kasih kepada guru-guru kami, Pak Haji Bustami, Pak Dr. Andes Al-Jupri, Pak Dr. Andes Ali Permadi, Pak Abayai Muhyiddin, Pak Kiai Abdul Haris, Pak Kiai Abdul Hakim, Bu Nyai Nur Hikmah, Bu Nyai Mardiah, dan para orang tua kami yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi kedatangan
membawa keberkahan bagi kita semua, bil khusus bagi Pondok Pesantren Kanzul Arasy. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puja puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmat yang dilimpahkannya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir, bermuajahah, bersilaturahmi di dalam majelis ta'lim wal istighosah ini. Mudah-mudahan taufik, hidayah dan inayah Allah selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholawat berangkaikan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, dengan suatu harapan kita yang hadir di majelis ini nanti di akhirat akan mendapatkan bagian dari percikan-percikan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izin mohon waktunya tidak memperpanjang kata. Saya selaku sahibul bait mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan kami, sekaligus rutinan selapanan malam Kamis Kliwon ini, di mana juga dibarengkan dengan tasyakuran setelah kami berangkat safar haji. Tadi Mas Harno meminta sedikit pesan dan kesan, maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa suatu kenikmatan yang besar apabila kita diberi umur panjang, diberi badan sehat, diberi rezeki yang melimpah, maka tancapkan di dalam hati, kuatkan di dalam hati. Bagi yang belum mendaftar, segeralah mendaftar untuk ibadah haji. Bagi yang sudah, teruslah bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat badan, bisa sampai pada waktunya melaksanakan haji dan umrah. Karena apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Haji itu ibadah fisik. Betul sekali, ibadah fisik. Saya melihat fenomena yang ada di Mekah dan Madinah itu Masya Allah. Apalagi kalau suasananya seperti yang kami rasakan tuh Mas Harno. Cuacanya sampai 47, 48, di Arafah sampai 50 derajat. Kita keluar dari tenda itu, angin yang menerpa muka itu Masya Allah panasnya minta ampun. Itu baru hembusan angin 50 derajat, belum hembusan api neraka. Keluar dari tenda itu Masya Allah panasnya minta ampun. Masuk dalam tenda dinginnya minta ampun, karena blowernya besar-besar. Kalah blower Bang Pai, tapi berkahnya ada gitu. Iya, dinginnya minta ampun, keluar panas, masuk dingin. Jadi ketika fisik ini tidak kuat, apalagi ditopang dengan usia yang tidak memungkinkan lagi Bapak Ibu, disitulah akan banyak kendala-kendala, hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh para hujjaj, haji-haji yang melaksanakan ritual-ritual ibadah haji di sana. Oleh karena itu saya menghimbau yang punya rezeki dari sekarang lah, daftarlah segera ibadah haji. Niat memang niat, tapi kalau tidak direalisasikan bentuk konkretnya tidak mungkin sampai Pak. Saya adalah niat tuh, belum dipanggil Tuhan, tidak ada ayat Quran jelas sudah manggil. Bentuk kita itu melaksanakan rukun Islam yang kelima, ya daftar. Tidak ada rumusnya, tidak daftar, tidak dipanggil itu, kecuali ada hal-hal yang di luar itu. Misal kita punya kelebihan-kelebihan, lalu dipanggil oleh Allah melalui wasilah-wasilah tertentu sehingga dipanggil untuk ibadah haji, ada. Tapi secara umumnya harus daftar dulu. Ada 3 kategori, ada yang daftar antriannya lama, ada yang antriannya sedang,
ada yang tidak menunggu antri. Haji Puroda itu seketika bisa, tapi yang tahun ini Pak, walaupun seketika bisanya juga tidak keluar. Yang Haji Plus juga begitu, lama juga prosesnya. Puroda itu bisa langsung berangkat, Haji Plus nunggu sampai 5 tahun. Yang haji biasa reguler, teman saya kemarin habis pulang haji langsung daftar haji itu Pak Ya Hakim, 33 tahun daftarkan anaknya. 33 tahun Pak. Jadi kalau Bapak Ibu punya rezeki banyak melimpah, daftarkanlah anak-anaknya dari sekarang 33 tahun. Kalau sudah umur 50 tahun daftar, ya mudah-mudahan Allah beri kesempatan. 50 tambah 30 80. Saya tengok ada kawan-kawan yang umurnya 82 tuh, nun sewu, mohon maaf sekali, ibadahnya itu sudah menyusahkan orang lain, menyusahkan orang lain. Untuk sampai yang rukunnya saja itu memang tanpa bantuan orang lain tidak bisa, tidak bisa, apalagi yang sunnah-sunnahnya tidak bisa lagi. Sehingga ada yang kritis sampai safari wukuf. Itulah untuk hajinya. Nah itu. Kalau yang nama beser, kencing di celana, kencing di kamarnya, tidak tentu lagi. Ada yang ngambil tas orang-orang, udah hilang pikun semua Pak. Di usia 80, 82 itu. Nah kalau gitu gimana mau menikmati hajinya? Oleh karena itu, mari sama-sama, kalau memang kita umur sudah tua, kita punya rezeki, anak itu yang didaftarkan, biar tidak mengalami kerugian seperti orang tuanya. Mungkin orang tuanya belum diberi kesempatan, saya umur tua belum bisa berangkat haji. Jangan sampai terulang di anak. Kalau memang rezeki itu memang memungkinkan diberi kepada anak. Itu banyak Bapak Ibu semua dalam kaitan ibadah haji itu. Nanti bisa ditambah oleh Pak Kiai Abdul Haris. Kebetulan kami kemarin ketemu di Mekah. Haji kemarin ketemu dengan beliau. Tentu beliau lebih banyak pengalamannya. Jadi pada kesempatan ini, bagi yang akan berangkat haji, ada Mas Harno mungkin tahun depan, Mas apa namanya? Mas Tikno juga 2026. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat badan, murah rezeki. Cobaan itu pasti ada, tinggal bentuknya yang berbeda. Ada yang cobaan dalam bentuk kesehatan, ujiannya kesehatan ketika di tanah suci itu. Mau ibadah, ada saja kesehatannya. Ada ujian itu teman sekamarnya. Kita rajin nak ke haram, kawan pemalasnya minta ampun. Akhirnya kalau tidak kuat kita pun ikut malas. Tambah pula ustadznya ngasih dalil, sholat di hotel sama baik dengan sholat di haram, sama dengan tanah haram. Nah, kalau saya tidak cocok, itu yang repotnya. Ayo kita ke masjid, sama beda Pak. Sholat di hotel dengan haram sama baik, iya beda. Bukan tanah haram, masjidil haramnya. Kalau itu yang dipegang, pada tidak mau ke masjid haram Pak Ju. Kalau itu saya kurang sepakat itu. Jadi saya tengok kawan-kawan mulai malas ke haram. Apalagi dari Indonesia penempatannya disisah. Naik bus selawatnya gratis. Persekian menit 5 menit bus itu lewat di depan hotel Mas Arno. Cuman kalau tekad kita ndak kuat, mau ke haram tuh malasnya minta ampun. 15 menit sampai 20 menit dari terminal Sip Amir bisa 2 kilo muter-muter di haramnya, belum nyasarnya. Nah kalau tua tuh tidak tahu lagi lokasi Pak. Itu ada untung ada Pak Amir tuh. Nah, Pak Amir itu 2 tahun berangkat, kemarin jadi petugas. Nah, yang nyasar-nyasar itu Pak Amir, mantan kuaket Bulian tuh. Sekarang kuaket Tembesi Pak Amir. Itu beliau itu yang salah satu tugas fungsinya. Mana jamaah haji yang nyasar-nyasar itu beliau yang mengarahkan. Pak Haji Amir itu. Jadi dari Sip Amir, kebetulan nama beliau Sip Amir, tugasnya juga Sip Amir. Itu Pak, jalannya sudah jauh, kalau dapat yang dekat enak. Jadi memang dibutuhkan Mas Arno, tekad kita mau ibadah itu sejauh mana. Jalan dari terminal panasnya minta ampun. Masya Allah panasnya itu. Jadi memang dibutuhkan tekad kalau kita mau ibadah
apapun halangannya harus dilewati. Ada orang yang ibadah hajinya masih muda, Bu. Masih muda, di bawah 30. Ada pula kekurangannya. Ruh hajinya tidak dapat. Dia belum bisa menikmati ibadah haji karena apa? Didaftari bapaknya, emaknya. Jadi dia haji itu sekedar jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi dia kurang ada bagaimana memanfaatkan momentum ibadah haji itu belum ketemu. Males jadinya. Nah, jadi yang tua ada yang begitu, yang muda begitu. Jadi memang jemaah kita itu terkenal di Arab. Apalagi di kalangan pedagang itu terkenal sekali jemaah Indonesia. Nah, terkenal sekali jemaah Indonesia karena hobi belanja. Kalau belanja itu semangatnya Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Mas Arno diseimbangkan antara belanja dan ibadahnya besok. Kalau tidak belanja ya tidak ada bawa oleh-oleh pula kan. Tapi mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan tadi memotivasi kita bahwa selagi umur masih ada di kandung badan sehat, mudah-mudahan bagi yang sudah daftar teruslah minta panjang umur, sehat badan di dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, bisa ziarah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin, pesan dan kesan atau pengalaman Pak Kiai, juga nasihat kepada kita semua. Hadihi wa ummati ajma'in. Ingkang, saya masih lupa saja pakai bahasa Jawa sana. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, terutama guru saya Pak Yai Muhyiddin, ini guru saya, dan juga teman-teman mengajar. Saya tadi ada Pak siapa tuh? Beliau. Iya, Pak Bustami itu sekarang mukanya sudah berubah jadi Pak Bustami, dulu ada Pak Mulyadi ya gitu ya. Nah, itu. Dan teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini saya sebenarnya nggak sengaja bertemu dengan Pak Yai Ahmad, karena saya itu juga kebetulan punya teman namanya Bapak Haji Nuh, itu mengundang saya untuk nemani beliau untuk datang ke rumah dinas wakil gubernur di Jambi kan gitu. Saya juga bingung ada apa, ternyata untuk menemani memberikan materi manasik umroh. Waduh, ini serba mendadak semua itu. Ya alhamdulillah, karena teman, alhamdulillah saya datang dan ternyata Pak Yai Ahmad sudah menunggu di luar. Sehingga saya dibawa ke sini. Alhamdulillah, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan juga bingung. Dan ada keuntungannya sih. Tadi sebelum makan, kalau saya menyampaikan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga kurang konsentrasi gitu ya. Dan alhamdulillah, sekarang sudah makan. Konsentrasinya penuh tapi ngantuk. Saya juga apa yang saya sampaikan juga sebenarnya nggak penting-penting banget. Kalau ingin tahu menyusun kata-kata yang paling indah ya Pak Yai Muhyiddin, karena sudah terbiasa kan gitu, kerjaannya begitu gitu. Iya, kalau dibanding melihat misalnya lamanya mondok, mungkin Maulana Salam di Darkis saja 6 tahun, di India 12 tahun, sudah berapa tahun di Pakistan udah 18 tahun.
Kalau dilihat dari pendidikan formal, mungkin ya Pak Yai Ahmad ini gelarnya S3. Saya S3 itu sudah nggak sampai S3. Kalau dilihat dari pengalaman mengajar, ya lebih banyak beliau Pak Yai Hakim gitu. Jadi apa yang saya sampaikan, saya itu hanya menang di status. Ya enggak? Saya hanya menang di status pernah mengajar santri Darul Quran Al-Islami walaupun hanya 4 tahun, itu hanya menang status. Soal keilmuan jauh lah dari beliau-beliau lah gitu. Saya masih ingat lah, jadi action jumpnya masih ada walaupun sudah 30 tahun. Alhamdulillah. Apa yang saya sampaikan, apa yang tadi Pak Yai Ahmad itu mungkinan istighosah, tapi ada akhiran kan. Istighosah maulud tahlil. Itu kata-kata yang diulang-ulang di belakang itu ada 2 arti. Arti yang pertama karena rutin diulang-ulang seperti tasyakur. Nah itu. Jadi Pak Yai Ahmad bukan hanya 1 kali beliau bersyukur, itu berkali-kali. Dilihat dari bentuk sorofnya juga wajahnya tafa'ala, ini alif sorof nih kamu kan. Ada tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, ada yang doroba mukul, kalau doroba tadoroba ya tadoroba itu terus-terusan nggak berhenti. Itu yang namanya tadi yang sampaikan itu oleh beliau itu Pak Yai Ahmad itu tasyakuran, beliau nggak berhenti bersyukur karena la in syakartum la azidannakum, sehingga Allah memberikan terus kenikmatannya bentuk. Nah, itu arti yang pertama. Arti yang kedua ada bentuk ini berubah main-mainan ya. Hanya sekedar bentuk diulang rutinitas, hanya sekedar mainan, selesai udah. Balan ya, makan makanan itu selesai udah, dikerjakan rutin tapi nggak ada bekas. Nah ketika diri kita ini menyampaikan apa yang disampaikan Kiai Ahmad itu mengenai istighosah. Istighosah itu wajahnya istaf'ala kalau nggak salah ya. Apa nih? Istaf'ala. Ini bentuknya itu adalah bentuk istiqomah. Istiqomah itu wajahnya istaf'ala juga. Ada istiqomah itu berdasarkan ruang dan waktu. Ada berdasarkan ruang, ada berdasarkan waktu. Dan beliau ini ruangannya di sini ya, waktunya ba'da maghrib. Itu istiqomah. Ada lagi istiqomah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, berdasarkan wajan istaf'ala. Ketika diri ini melaksanakan suatu kebaikan, dan ketika melaksanakan suatu kebaikan itu di dalam hatinya ini merasakan ada pertolongan Allah, bahwa kebaikan yang diri kita selenggarakan, ibadah yang dilaksanakan ini semuanya ini berkat pertolongan Allah, itu juga masuk wilayah istiqomah. Nah, itu sama dengan istighosah juga sama. Ketika diri ini melaksanakan apapun di dalam hati ada keyakinan, ketika melafadzkan qul huwallahu ahad, ketika melafadzkan al-fatihah, ketika melafadzkan astaghfirullahalazim, merasakan bahwa semua yang keluar dari diri ini adalah semuanya itu adalah pertolongan Allah. Kayaknya begitu kan. Kayaknya itu pertolongan Allah. Itu juga termasuk istighosah. Dengan adanya istighosah pertama kali, saya mau istighosah dulu. Kenapa istighfar? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bentuk pengakuan bahwa seorang hamba itu adalah merasa pertama zillah. Zillah itu rendah, nggak ada apa-apanya. Ketika menghadap Allah ini zillah, bahwa status diri al-ustad, al-mukarram, al-doktor, maaf al-doktor dan al-haj hilang, zillah.
rendah, nggak ada apa-apanya. Tetapi ketika diri ini istighfar, beribadah kepada Allah, mengimami suatu sholat jamaah, membaca Al-Quran, tapi gelar-gelar ini masih dijunjung tinggi dan tidak zillah, tidak hina di hadapan Allah, maka dia bukan seorang hamba. Saya baca di Hikam, ini katanya, bacanya nggak bisa, saya nyontokannya katanya. Seorang hamba itu ada dua. Pertama, dia bentuk zillah. Kedua, dia bentuk iftiqar. Iftiqar. Iftiqar itu dirinya itu merasa membutuhkan Allah. Dia hina dan dirinya merasa membutuhkan Allah. Ini baru dinamakan seorang abdun. Kenapa dinamakan abdun bukan abid? Maaf ya. Kenapa dinamakan abdun bukan abid? Kalau dalam prakteknya orang yang beribadah itu namanya abid, ini isim fa'ilnya, ya. Kenapa yang diambil itu adalah masdar ghairu mim abdun? Itu isim masdar. Isim masdar, isim itu sifat. Jadi yang diambil adalah sifat, energi. Yang dilihat oleh Allah itu energi yang ada di dalam, bukan bentuk fisikly yang kita kerjakan. Ketika diri kita la ilaha illallah, apakah energi yang ada di dalam itu juga mensucikan Allah? Kebanyakan kalau saya diundang imam tahlil, saya ketika tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, fisiknya berbunyi la ilaha illallah, hatinya itu tumpeng bekakakayam. Kalau saya, kalau Pak Ahmad nggak mungkin. Kalau saya diundang, kalau saya nggak pernah ceramah, saya nggak mau diundang ceramah. Saya itu menyampaikan ini biasanya di masjid-masjid. Kalau saya diundang ceramah, saya nggak mau. Karena apa? Yang terpikir amplop nantinya. Yang terpikir amplop, aduh susah juga saya. Makanya saya ini ngaji ini berapa tahun ya? Udah lama. Tapi nggak punya kendaraan roda 4 seperti Pak Yai Ahmad, tetap roda 2. Tanya sama istri saya, udah butut lagi roda 2-nya, tetap itu 70 kilo saya jalan. Nah itu yang dibutuhkan diri kita adalah abid, sifat seorang abid, ya, sifat seorang abid, energi yang ada di dalam ini suatu bentuk penghambaan. Ketika melaksanakan kebaikan, maka energi yang di dalam ini adalah bentuk penghambaan, bentuk kepasrahan. Seperti Pak Yai Ahmad pertama kali adalah tawakkalu. Apa sih tawakal itu apa artinya? Memasrahkan diri. Untuk apa tujuannya? Tujuannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nanti dibantu oleh Allah. Kalau kita tidak tawakal, maka tidak dibantu oleh Allah. Kalau kita tidak memasrahkan diri kepada Allah, maka tidak akan mendapat hidayah. Benar nggak Ustaz Maulana Salah nih? Yudillu bihi ma yasha wa yahdi bihi ila man anaba. Benar nggak kira-kira? Ya. Allah menyesatkan hak prerogatif Allah, tapi Allah ketika memberikan hidayah ada syarat dan ketentuan. Ila man anaba, pada orang yang memasrahkan diri kepada Allah. Apa orang yang memasrahkan diri kepada Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau secara syariat itu alladzina amanu dan wa tatma'innul qulub itu dipisah wawu ataf. Maaf, wawu ataf. Tapi dalam ilmu thariqah wawunya itu wawu nasah. Satu ruangan yang namanya amanu ya tatmainul, tinggal kita hati kita tenang enggak. Kalau enggak tenang berarti enggak iman. Satu hari usaha biasanya dapat 100.000, mendapat 50.000, tenang enggak? Kalau enggak tenang ya berarti belum beriman. Karena itu wawanya wawo atau nasah, kata ahli nahwu. Ini dia. Ahli nahwu. Atau nasak itu dalam satu ruang. Nasak itu dalam satu ruang ya, nasak. Nah, ini misalnya ini dalam satu ruang. Kopi, gula dan air. Kan
sudah menyatu nih. Tapi untuk menjelaskannya pakai kata-kata wawo, kopi, wa, air, wa, gula. Oh gitu. Tapi sebenarnya dalam satu ruangan itu namanya atof nasa. Kembali lagi. Tadi Pak Yai Ahmad berapa? 30 menit ya? Kayaknya sudah nih. 5 menit lagi lah. 5 menit lagi nih. Kembali lagi. Ini yang dibutuhkan oleh Allah abad. Sama dengan syekh. Ya syekh, ya syekh. Kenapa bukan syair? Kenapa bukan syair? Karena yang dilihat itu bukan bentuk fisik yang kayak saya tua gini, syair enggak. Tapi syekh sifat ketuaan yang ada di dalam walaupun masih muda seperti Pak Yai Ahmad ini bisa dibuat syekh. Karena apa? Ada sifat ketuaan di dalamnya. Kalau saya syair. Kalau saya memang syair bukan syekh karena sudah tua. Saya ini casingnya saja Pak Yai Ahmad ini bentuknya muda, tapi kalau saya ketawa ini sudah tua. Kan sudah tua. Ya. Itu hanya satu gambaran. Kembali lagi ini hanya kita. Ketika melafadzkan ayat-ayat Al-Quran ataupun istighfar ataupun istighosah, coba kira-kira ada getaran. Jangan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Enggak ada getaran. Kira-kira bergetar. Getaran itu mengalirkan sel kepada sel-sel seluruh tubuh kita, sehingga sel-sel yang ada di dalam seluruh tubuh kita, darah kita, semuanya aktif ikut bergetar. Bahkan kalimah yang menggetarkan itu adalah yang terakhirnya Allah. Allah itu menggetarkan sampai ubun-ubun. La ilaha illallah itu bergetar. Ada vibrit, ada getaran. Sehingga ketika beliau-beliau yang sudah masuk toreko, kok bibirnya pada kenceng-kenceng, itu karena ini apa? Ingin mendapatkan getaran, aliran getaran yang mengalir ke seluruh tubuh. La ilaha illallah, kira-kira mengalir seluruh tubuh. Sama yang tadi dipraktikkan juga saya ketika astagfirullahaladzim, ada getaran enggak? Menggetarkan enggak semua? Ketika kita membaca Al-Quran ada getaran enggak? Yang menggetarkan otak kita, istighfar astagfirullah menggetarkan otak kita sehingga otak kita berpikir apakah kesalahan kita yang lalu itu apa? Hati kita berpikir astagfirullahaladzim, kesalahan diri kita kepada orang tua itu apa, kepada tetangga itu apa, kemaksiatan kepada anak dan istri itu apa. Maka ketika istighfar itu rasa sentuhan kolbunya sampai menangis. Kalau enggak saya enggak, ketawa kok. Sama-sama diucapkan astagfirullah, ada yang bergetar sampai menangis, ada yang tawa. Sama-sama istighfarnya. Oh enggak? Bahkan ketika Masya Allah ada yang bergetar dan ada yang kadang-kadang melecehkan. Masya Allah indah benar. Masya Allah hutang lagi hutang. Oh enggak? Ini maka yang dibutuhkan adalah apa? Energi kehambaan, walaupun di luarnya ini positif atau negatif. Secara masyarakat insya Allah semuanya menjadi positif. Tetapi kalau energi seorang hamba tidak ada bentuk kehambaan di dalamnya, apapun yang terucap, walaupun itu yang terucap dari mulut, dari mata, dari bentuk fisik yang melakukan ibadah, tetap akan menimbulkan kesuan, menimbulkan kegoncangan di masyarakat. Banyak di antara kita ini melaksanakan ibadah, siang puasa, malam sholat tahajud segala macam, tetapi tidak ada rasa bentuk penghambaan di dalamnya. Karena tidak ada bentuk penghambaan sehingga apa? Tahajud jalan, tukar dengan tangga jalan. Ya. Puasa setiap Senin Kemis jalan, mengkafir-kafirkan orang ya jalan. Itu diantaranya. Insya Allah ketika ada dalam bentuk penghambaan ini,
jangankan bicaranya, duduknya saja ini sudah memberikan manfaat. Benar nggak kira-kira? Duduknya memberi manfaat. Banyak kiai itu kayak yang khos, di dalam dirinya ada energi penghambaan. Beliau duduknya saja itu sudah menggetarkan yang sekitar. Ketika beliau mengangkat rokok itu sudah bergetar juga, getaran penghambaan itu masuk ke rokoknya, sehingga rokok tersebut jadi rebutan. Baginda Rasul ketika beribadah itu menggetarkan Ka'bah, menggetarkan Safa wal Marwah, menggetarkan Arafah, menggetarkan Mina, menggetarkan Muzdalifah, sehingga tempat-tempat yang dilihat oleh baginda Rasul juga walaupun baginda Rasul sudah tidak ada tetap terus bergetar itu. Sehingga ada keterangan sholat di Mekah itu adalah berapa kali? Lipatannya 100.000. Karena itu adalah bentuk manasik daripada baginda Rasul ketika beribadah itu bergetar. Energinya ikut bergetar. Ada keterangan Syekh Abdul Qadir Jilani itu yang di dalam dirinya ada bentuk abdun penghambaan, maka menggetarkan sekitarnya, sehingga sekitarnya selama ada Syekh Abdul Qadir Jilani nggak ada kejahatan. Benar nggak di dalam manhaj? Itu sama begitu. Coba kita salah bergetar, menggetarkan di dalam diri kita. Insya Allah ketika ada getaran seorang hamba, insya Allah tidak usah marahin istri, tidak udah nyentak-nyentak istri, langsung beluk istri saya tuh. Ya, iya enggak? Ya yang Beb. Ya, tidak usah berbicara kepada anak. Saya mendelik saja sudah tunduk anak. Karena apa? Saya coba berbicara ingin menggetarkan. Ingin tertanam seorang hamba abdun. Pertama sifat abdun pertama zillah, merasa hina. Yang kedua iftikor, membutuhkan semua gerakan ini adalah gerakannya Allah. Marilah kita sama-sama, mulai saya tanamkan mulai sekarang. Saya ini nggak pernah mengajar, saya ini belajar. Saya belajar dari beliau-beliau inilah. Betapa sabarnya ini beliau, betapa sabarnya itu Maulana Salam membimbing anak-anak, betapa sabarnya itu teman-teman yang dulu saya statusnya itu naik dulu, tapi sekarang di bawah. Terus saya di bawah, itu naik, itu saya belajar itu yang memang dari sifat-sifat kauniyah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang sudah nyata di alam. Itu belajar, semua menjadi guru. Sehingga sahabat Ali walaupun satu ucapan dia jadi guru. Saya belajar sama beliau, saya belajar sama beliau, semua insya Allah saya belajar semua. Bahkan kepada anak santri pun saya belajar. Sehingga saya belajar, saking belajarnya saya itu ketika malam ini saya itu sama seperti Pak Yai ini, Pak Yai Ahmad itu sama mengajar lah. Tapi saya ingin belajar bahwa diri ini adalah zillah. Maka saya setelah saya belajar, pernah nggak saya mengundang Sahabat Ahmad saja? Pernah nggak? Tanya. Pernah nggak saya mengundang Maulana Mas Salam saja? Pernah nggak? Enggak. Saya kasih Mas Salam, Mas Ahmad Haryandi, Mas Hai, Mas Nus. Bapak-bapak, saya ingin memuliakan beliau-beliau. Saya tidak ingin menghina beliau-beliau, karena saya teliti kewajiban kita itu hanya menghormati orang lain. Saya teliti nggak ada ayat satupun, hadis satupun yang menyatakan orang lain harus tunduk dan hormat kepada diri kita. Nggak ada. Kalau ada saya mau dihormati nggak ada. Saya ingin menghormati beliau. Saya contohkan, ingin ketika salaman dengan anak saya cium saya. Dengan santri saya ingin cium. Saya ingin mendudukkan diri ini bahwa ini zillah, nggak ada apa-apanya. Semua ini adalah guru-guru diriku lan jenengan. Kayaknya semontan mawonnya cukup ya. Saya tadi mau menjelaskan mengenai Fatihah, tapi kayaknya udah malam. Saya menjadi Fatihah sebenarnya. Kenapa di dalam surat itu setiap sholat harus ada Fatihah aja, yang lain itu nggak dibaca nggak apa-apa. Ya, itu pertama. Kedua, saya berpindah lagi. Kalau dijelaskan, ada yang mengatakan surat Fatihah itu adalah umul kitab. Ataupun kalau saya katakan ini adalah
adalah visi. Visi. Umul kitab itu adalah visinya. Ketika ada ayat-ayat yang lain itu hanya misi. Misi yang bertumbuh kepada visi. Amin itu. Sekarang ada yang mengatakan dengan bismillah, ada yang tidak. Saya artikan bismillah dulu. Di awal adalah bismillahirrahmanirrahim. Orang syariat bismillah itu mengartikan, saya mau potong, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya dipisah. Ar-Rahman untuk di dunia, Ar-Rahim untuk di akhirat, terpisah. Kan gitu, terpisah. Dihubungkan setiap perbuatan itu dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa artinya membaca? Saya maaf, arti qola itu selain membaca artinya apa? Aku lu ala nafsi wa ala dini wa ala mali, menjaga. Jadi banyak yang berbicara tapi tidak bisa menjaga. Jadi qola itu ada yang arti mengucap, ada qola mengartikan menjaga. Sehingga ada yang mengatakan man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhala jannah. Orang yang sampai akhirnya ini mengucap la ilaha illallah dakhala jannah. Itu baru sekarang. Abdurrahman sebagai pembunuh sahabat Ali itu ketika dikisos itu dari mulutnya enggak putus ayat-ayat Allah sampai beliau meninggal. Apakah dakhala jannah? Berarti qola itu artinya menjaga. Ya. Barang siapa setiap pekerjaan yang baik itu menjaga bahwa bismillah dengan mengatasnamakan nama Allah, ketika melakukan kebaikan diri kita ini di dalam hati harus mengatakan mengatasnamakan Allah, bukan mengatasnamakan pribadi. Itu arti bismillah. Karena dihubungkan dengan ayat ma ashabaka min hasanatin fa minallah wa ma ashabaka min sayyi'atin fa bin nafsik wa arsalna al-ayah rafa billahi syahida. Ketika suatu bentuk kebaikan yang ada di dalam diri kita ini adalah semuanya 100% dari Allah, 100% dari Allah, nggak ada yang dari diri kita, nggak ada. Ada nggak yang dari kita? Ketika Allah Akbar, tangan punya dari Allah, otot-otot dari Allah, jaringan mulut dari Allah. Ada yang buat mulut sendiri? Nggak ada. Semuanya terdiri dari Allah. Bahkan energi yang ada juga dari Allah. Itu arti bismillahirrahmanirrahim. Coba ditanamkan di dalam diri ini. Ketika melakukan suatu kebaikan, tanamkan mengatasnamakan nama Allah sampai maut menjemput. Karena mengatasnamakan Allah, maka jangan diingat-ingat kebaikan. Gak usah. Selesai kebaikan, selesai. Itu atas nama Allah kok. Seorang kepala desa melaksanakan bentuk pembangunan desa, jangan diingat-ingat, peraturannya begitu kok. Ya kan? Sudah selesai, itu memang peraturannya begitu, programnya begitu. Ketika seorang kepala desa melaksanakan pembangunan desa, memang programnya harus begitu. Tapi ketika memakan aspal desa, ya itu bukan dari program kepala desa, itu nafsu sendiri. Wa ma'asubhan sa'iba binafsik, itu nafsunya sendiri. Ini dari Allah gimana? Wah, rusuh makan gitu dari Allah. Itu dari nafsumu. Itu bentuk. Di antaranya, kalau sudah diri kita ini ketika melaksanakan kebaikan itu adalah mengatasnamakan Allah, selamanya mengatasnamakan Allah, insya Allah baru akan menimbulkan alhamdulillah, akan merasakan getaran alhamdulillah. Selagi ketika diri kita ini ketika melakukan kebaikan tidak mengataskan nama Allah di dalam hati, maka tidak ada getaran alhamdulillah. Gak ada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang gimana? Mengenal Allah dengan
sifat-sifatnya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah mempunyai sifat pertama. Alhamdulillah, pertama Allahnya sebagai Rabbil Alamin. Kedua Allahnya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketiga Allahnya sebagai Maliki Yaumiddin. Kita bersyukur kepada Allah sebab Rabbil yang menggerakkan alam semesta, menggerakkan mata kita, menggerakkan mulut kita, menggerakkan tangan kita untuk sedekah, menggerakkan mulut kita untuk berbuat baik dan berkata baik. Itu bentuk alhamdulillah. Cuma alhamdulillah Rabbil selesai, tapi ngomongnya asal-asalan. Gak usah bentuk alhamdulillah lagi, yang penting ngomong baik udah selesai. Nah, gitu kan? Itu karena yang menggerakkan, Rob itu menggerakkan. Mana yang menggerakkan? Itu lagi. Ya ya nafsu mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli. Nanti akan dihubungkan lagi. Itu Rob apa artinya Rob itu? Oh, Rob itu penggerak. Di mana letaknya? Itu nanti dulu. Itu belajar. Ar-Rahmanir Rahim. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Ya kan? Jenengan kok bisa tahu sifatnya Allah Rahman Rahim dari mana? Katanya Allah laisa kamitslihi syai'. Katanya Allah bila makan, bila zaman. Kok bisa tuh Rahman Rahim dari mana? Tanya. Oh, dan kalau Allah, kalau misalnya Pak Yai Hakim sebagai tukang, maka yang dimi'rifati itu apanya? Hasil pertukangannya, bener nggak? Kalau ingin tahu sifat-sifatnya Pak Hakim sebagai tukang, maka lihat di hasil Widih, Pak Hakim ini indah bener, ini halus banget, ini halus, mejanya halus. Kalau diri kalian jangan ingin mengetahui Allah sebagai Khalik, maka yang diketahui adalah makhluknya. Ada langit, ada bumi seisinya, ada diri kita, ada mata. Ini yang dimakrifati. Enggak. Kalau ingin Rahman Rahim, jangan menuntut Rahman Rahim. Diri kita ini yang harus Rahman Rahim. Jangan ya Rozak, ya Rozak, Rozak. Untuk masjid di kotak masjid saja 2.000 kok. Bilang ya Rozak, ya Rozak. Maaf, jadi hanya satu gambaran. Jadi kita, jadi kelihatan Allah Rahmanur Rahim, Malikul Qudus Jabrul sampai As-Sabur itu adanya di yang di Mutakabir adanya di golongan iblis syaitan kan gitu. Yang di Rahmanur Rahim ya di golongan para Rasul Asy-Syakha, golongan para sahabat seperti sahabat Abu Bakar sampai mengasihkan semua hartanya, sahabat Umar mengasihkan hartanya. Itu ada di situ, dan kita dituntut bisa bersyukur kepada Allah kalau diri kita sudah bisa Ar-Rahman, diri kita bisa Alhamdulillah kalau diri kita sudah bisa Ar-Rahman. Itu sajalah, nanti lanjutannya ini bisa bersambung, mahal ini. Itu hanya satu gambaran aja. Maka cobalah kita belajar dihubungkan dengan ayat yang lain. Jangan fokus hanya ayat itu saja. Contoh apa tadi? Katanya Allah bila makan, bila zaman. Tapi nyata yakin Allah ada di akhirat. Akhirat itu makan enggak? Zaman enggak akhirat? Makan ada tempat, makan apa? Tempatnya akhirat. Waktunya di akhirat. Berarti Allah, itu juga harus dibahas dalam ilmu. Kenapa Allah bila makan, bila zaman? Di mana letaknya? Allah laisa kamitslihi syai' di mana? Tapi ada lagi di kitab Allah fi kulli syai'. Ada lagi di kitab yang lain Allah itu syai'. Ada lagi di kitab lain syai' itu bukan Allah, tapi syai' itu tidak lepas dengan Allah. Itu juga harus dibahas. Jangan dipisah-pisah. Allah tidak terikat ruang dan itu harus dibahas dengan yang lain. Pokoknya kira itu saja. Maka coba terus belajar diungkapkan dari pendapat ulama yang satu ke ulama yang lain, terus dikorelasi, insya Allah akan ketemu. Segitu saja dari saya, banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أثنيت على نفسك
Bismillah ma sya Allah la yasriqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajaratul asli nuraniyah wa lam'atul qabdatir rahmaniyah wa til insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wa radbatil aliyati man in darajatin nabiyina tahta liwa'i fahu minhu ilayhi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa matta wa ahya ila yawmin tub'atsu man afnayta wa sallim tasliman katsira. Allahumma lakal hamdu wa lakal mushtaka wa ilaikal musta'an wa bikal mustaghath wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kull 'asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya mughniya kull faqir wa ya muqawwiya kull dha'if wa ya ma'manna kull makhif. Yassir alaina kull 'asir fataysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bikulli ismin wa laka sammayta bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير والطغيان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واجعلنا من مجيبة الندامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Zaman beliau Pak pernah minta kan ya.